الله العليم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan tadarus kita Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang saya sampaikan kita akan mengkaji tentang fikih Syawalan. Berarti dimulai dari 1 Syawal. 1 Syawal. Persoalannya harinya yang mana Ustaz? Itu kemarin kita Jumat itu yang Sabtu. Wis pokoknya 1 Syawal. Itu sepakat. Baik Bapak Ibu, Syawalan ini nama yang menjadi tradisi adat di negeri kita. Mungkin Malaysia ya yang seruput. Kenapa adat kita? Karena negara lain nggak ada. Bahkan istilah Syawalan itu nggak ada. Di Arab, yang saya tahu Pak, di Pakistan nggak ada itu. Jadi hanya ada di kita, Indonesia mungkin plus Malaysia, Brunei. Nah berarti ini adalah nama yang menjadi adat dan tradisinya bangsa Indonesia dan seruput. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga yang pulang umrah kemarin, yang lebaran di Mekah ngapain? Setelah sholat Id, ya nggak ngapa-ngapain. Karena nggak ada acara Syawalan. Selesai ya selesai. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah adat tradisi negeri kita. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan Bapak Ibu, karena Syawal itu mulai 1 Syawal. Mulai 1 Syawal. 1 Syawal itu mulai terbenamnya matahari. Ya, terakhir bulan Ramadan. Apakah yang hari Kamis atau yang hari Jumat? Ya toh? Yang penting 1 Syawal dimulai dari terbenamnya matahari. Bapak Ibu ya, itulah 1 Syawal. Ya. Allah mendika, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan. Maksudnya bilangan Ramadan. Apakah 29 hari, apakah 30 hari? Kalau sudah sempurna, terus apa yang dikerjakan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian mentakbirkan atau mengagungkan Allah alias takbiran. Nah, 1 Syawal ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sesuai dengan yang apa? Allah berikan petunjuk. Wa la'alakum tashkurun. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau gitu Ustaz, takbiran itu perintah Allah betul, tentu sunnah Rasul betul. Pertanyaannya, mulai kapan takbiran itu? Mulai kapan? Jadi ini untuk tahun depan Ibu Bapak ya, yang lain udah lewat ya. Ya ini, mulai kapan takbiran itu Pak? Yang masyhur para salafus sholih ya, itu dimulai ketika kita keluar dari rumah untuk sholat Id. Kapan? Saya ulangi. Dimulai ketika kita keluar dari rumah untuk menuju ke lapangan, menuju ke masjid. Keluar, gandeng keluarganya, anak cucunya, Pak Bu, ya, nentang sajadah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, itu yang masyhur, yang banyak dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Iya, monggo.
Nah kalau kita Ustaz kok sejak maghrib, ya kok sejak maghrib, bahkan ada takbir mursal katanya. Takbir apa? Itu bahasanya ya, betul ya? Betul Pak? Istilahnya apa? Takbir mursal toh? Katanya gitu Pak. Itu gimana Bapak? Memang ada pendapat-pendapat. Utamanya mazhab Syafi'i itu dimulai sejak terbenam matahari alias maghrib. Sehingga biasanya imam-imam kita Bapak Ibu itu salam maghrib langsung wiridanya takbiran. Wiridanya takbiran. Itu pun juga salah dan kaprah. Mestinya wiridanya biasa dulu. Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam. Itu toh? Tasbih, tahmid, takbir baru, takbiran. Mohon Pak Nidjar yang di masjid. Kata-kata imam kita langsung takbiran toh? Enggak berikan dulu dong? Nah, apa kita lirik? Enggak ada. Tapi itu udah kaprah. Saking semangatnya Pak bodoh. Ya toh? Saking apa? Semangatnya bodoh. Jamaah, Ibu, Bapak, bab ibadah enggak hanya semangat. Semangat boleh, tapi tetap harus ada aturannya. Berarti di tahun depan Bapak-bapak, halo Imam, ya. Jadi wiridan biasa dulu, baru kemudian itu yang memakai takbir mulai malam. Jelas ya, Bapak Ibu. Yang kedua, bab takbiran. Seringkali bahas, kok ada yang 3-3, kok ada yang 2-2, dan bahkan banyak redaksi yang lain. Bapak Ibu, yang kita jumpai, yang kita temukan, Pak, setidaknya sampai hari ini Bapak Ibu, tidak ada redaksi khusus dari Nabi. Halo? Tidak ada redaksi khusus dari Nabi. Bahkan nggak ada hadisnya Nabi takbirannya kayak apa. Paham? Tidak ada atau belum ditemukan Nabi itu takbirannya kayak apa. Nah terus itu siapa Ustaz? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Nah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Salman Al-Farisi, Abdullah bin Abbas, dan ternyata mereka beda-beda semuanya Pak. Bagaimana mereka mengejawantahkan, menafsirkan walidukabirullah ala mahdakum. Yang masyhur di kita, termasuk yang ada di Saudi Bapak Ibu, itu 3-3. Ya tak? 3. Itu takbirannya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbirannya siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Saudi 3, Indonesia yang masuk juga 3. Yang 2 gimana Ustaz? Aneh juga, itu juga Abdullah bin Mas'ud. Hanya beda bilangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, berarti Bapak Ibu, satu orang yang sama, kadang bacanya 3, kadang bacanya 2. Berarti dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Abdullah bin Abbas, Bapak Ibu, agak beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ajal, wa ajal barang. Ajal apa Pak? Jalla wa ajal itu artinya aku. Ya.
Salman Al-Farisi itu orang Persia, orang Iran Pak hari ini. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Itu saja Pak. Oh, halo? Kok AO? Baru dengar. Baru dengar ya Bapak. Kesimpulan terakhir Bapak Ibu, tidak ada redaksi khusus. Tidak ada redaksi khusus. Berarti karenanya ulama-ulama Syafi'i Bapak Ibu ini babnya bab istihsan. Apa? Istihsan. Apa? Hal yang baik. Sehingga ditambah-tambah dengan zikir juga nggak apa-apa. Sudah kadang-kadang Bapak Ibu, Masya Allah ya, Allahu Akbar kabira, kemudian walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah wa sadaqa wa'dah. Wis engko pondokan Pak biasanya. Hari ini wong makmum Allahu Akbar. Itu namanya takbir yang ala istihsan. Apa? Istihsan. Karena nggak ada hadisnya, itulah para sahabat Nabi salaf hingga apapun yang dibayar boleh, intinya adalah mengagungkan Allah. Wal tikabirullah ala mahada. Berikutnya Bapak Ibu, ini redaksi kitab ya, dari kitab kuning Bapak Ibu. Takbir diafdolkan, diutamakan di mana-mana. Ya, bahkan bil buyut wal aswaq wasyawari', di rumah-rumah, di pasar-pasar yang masih belonjo, bahkan di jalan-jalan. Itu bukan sunnah Nabi Pak, artinya bukan anjuran Nabi seperti itu. Tapi itulah para ulama mengartikan takbir ada di mana-mana selama malam lebaran atau di pagi lebaran. Dari Bapak Ibu sahabat Nabi itu keluar rumah sambil takbiran, berarti sambil Menuju ke sambil jalan toh. Wah menuju kok. Dari rumah menuju ke musola berarti sambil jalan. Madrasah takbiran, jalan apa enggak? Ya enggak. Itulah yang benar ditafsirkan oleh para ulama, takbir bisa di mana-mana. Prinsipnya di mana-mana kita mengagungkan Allah. Itu yang kemudian hari ini Bapak Ibu diterjemahkan dengan namanya takbir mursal. Takbir mursal. Mursal itu apa Ibu? Ini bocah kok mursal, ya toh? Apa itu kesannya? Mursal. Nah. Nakal. Nakal. Nah, takbir mursal, takbir nakal. Nah, betul. Mungkin betul Pak Bu. Mungkin betul. Tapi ini kok mau jangan skip dulu. Mungkin kenapa? Sudah macam-macam Pak. Takbir sampai jogetan, dangdutan, betul nggak? Nah, kalau itu mursal betul itu Pak. Nabu kendang. Nabu kendang. Mursal itu artinya bebas Pak Bu. Oh, apa? Bebas. Bocah kok mursal, nggak bisa diatur lah gitu Pak. Nah, itulah kemudian diterjemahkan takbir keliling hari ini Bapak Ibu. Takbir apa? Mursal, bebas. Nah, ini lagi Pak, hanya ada di kita Pak seperti itu. Ditambah lagi Pak Pantura, Masya Allah. Halo, Jogja juga sama, mungkin tapi kelasnya beda. Pantura Pak, takbir keliling malah Masya Allah. Mobil tronton Pak, gitu. Mobil bak, ya apa lagi? Lawan harap betul Pak, harap betul Pak Bu, Masya Allah. Sampai bongkar jembatan Pak, itu viral. Kenapa?
mobilnya nggak bisa masuk jembatan. Daripada bongkar sone, bongkar jembatannya lahir. Itu di Demak Pak kabarnya Pak. Itu mursal betul Pak Ibu. Ya. Jadi Pak Ibu, itu hanya ada di kita. Kalau pertanyaan boleh nggak boleh Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan fitnah. Apa? Pertanyaan? Kok fitnah? Nah, jawab orang gimana? Itu faktanya ada. Kalau nggak dijawab, masa nggak bisa jawab Pak? Ya. Ini Bapak saya berkali-kali, tapi nggak mudah Pak. Anak-anak muda ada panitianya Pak. Sebelumnya sudah buat tadi Pak, ada patung onta, ada apa lagi? Ka'bah, masjid, wis diongkosi Pak. Latihan berhari-hari Pak itu di tengah jalan drum band gitu. Gitu. Ini Pak fitnah. Fitnah kenapa? Sudah kaprah, tidak mudah ubah. anehnya Pak disekot oleh pihak-pihak itu syiar agama. Oh, udah campur aduk karuan tuh. Ya. Syiar agama betul, tapi kayak gitu. Apakah kayak gitu? Ini problemnya Pak. Bapak, namanya takbir itu ya mengagungkan Allah dengan penuh kekhusyuan. Pak, ini dapat saya pribadi Bapak Ibu, sambil jalan boleh, ya. Di pasar boleh, di rumah boleh, masjid apa lagi, tapi tetap harus dibawa etika. Etika kita beribadah mengagungkan Allah. Ini poinnya Bapak Ibu. Kenapa ya pasti nggak ada teksnya, nggak ada sunnahnya Nabi kayak apa? Hanya ada anjuran agungkan Allah. Tafsirannya kayak apa? Ya pasti ditafsirkan sesuai dengan etika adab yang baik mengagungkan Allah. Jangan kemudian kontradiktif. Allahu Akbar bejogetan. Ada nggak itu? Di mana? Ya di mana-mana. Nah, belum mikir Bapak Ibu. Buat konten. Saya mikir Pak. 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, kata Allah, saya memang sebelah mau silaturahim kampung lebaran, kata Allah ditunjuk sama saya. Kamu sih yang khutbah, oke Pak Dik. Saya pulang malam lebaran Pak Bu, Masya Allah. Coba macet, papasan dengan sonhor Pak. Masya Allah. Kita saja Pak merasa terganggu, gitu, merasa pokoknya orang lain. Kita nggak ada Bapak Ibu, rumah-rumah yang pergi jalan Pak, yang mungkin sedang sakit, yang jantungnya kemut-kemut Pak, kira-kira kayak apa? Bapak Ibu ya. Nah ini ke depan Bapak Ibu memang tidak mudah ya, karena ada 2 kubu. Yang ini syiar agama, ini adalah mengganggu. Nah, syiar agama boleh betul. Pertanyaan apakah begitu? Nah, ini justru bukan syiar Pak, justru apa namanya? Pencemaran Pak. Mengganggu Pak. Ada tuh syiar, ada tuntunannya, gitu. Sholat jamaah syiar, pengajian pakai sound syiar. Tapi kalau sudah ganggu jalan, ganggu orang sakit Pak, ini penting Bapak Ibu, itu tadi masalah takbiran ya. Nah, jadi kalau kita ikut yang masyhur Pak, hanya dikerjakan pada waktu kita keluar dari rumah untuk menuju ke lapangan mushola, takbiran. Dan Bapak Ibu, ini sholat Aid ya, semuanya yang bapak, yang ibu, bahkan ibu yang berangkat pun semuanya berangkat ke lapangan. Itulah syiar, itulah syiar. Kenapa ibu yang berangkat sholat maaf ke lapangan? Syiar. Jamaah, ibu, bapak, bayangke Pak Bu, halo, bayangke apa? Kemarin Bapak Ibu di Amerika ada demo 8 juta orang katanya, gitu. Kita
baru saja demo 240 juta manusia keluar bareng Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul kan? Siapa nggak itu? Demo nggak itu? Orang lain Pak, gigih Pak itu. Orang lain Pak, ngeri Pak, segitunya. Pakainya putih, anyar kabeh malah. Bodoh. Itu nasihat, tapi dengan adab yang baik, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhidmatan, Bapak Ibu. Itulah Syawalan di hari Lebaran. Kemudian Bapak Ibu masuk kepada tradisi kita, ya, yang konon katanya Pak sampai hampir 154 juta. 154 juta. Ini berita Pak. Orang mudik. Halo, apa Pak? Pada mudik nggak kemarin? Mudik. Bohong itu piye itu nggak tahu. Konon katanya 154 juta manusia Pak. Hilir mudik luar biasa, Masya Allah. Macet-cet. Ya Pak Bu. Nah, kenapa Pak Bu? Itulah Syawalan. Itulah apa? Syawalan. Ada silaturahimnya. Ada silaturahimnya. Ada kumpul-kumpul keluarga. Ada lontong opornya. Apalagi? Ada rendangnya. Ada lagi sungkemanya. Ada lagi lontongnya, longsai lontongnya, Masya Allah, ampaunya, Masya Allah, ya. Duit anyar Pak, duit anyar laris Pak, yang 5.000-an yang Masya Allah. Nah Bapak Ibu, laki-laki itu tidak tuntunan agama yang langsung jangan paham. Tidak ada bodoh itu harus begitu, nggak ada. Bodoh harus mudik tidak ada juga. Oh, ya kan? Tidak ada. Coba cari mana hadisnya. Nah, tidak ada bodoh kudu mudik. Ya nggak mudik nangis-nangis video callan. Kita bawa tidak ada. Tidak. Siapa mudik? Iya melok-melok. Apa Bu? Arah mudik malah kok dewean. Ini pengedongan Pak Bu ya. Apa? Pengedongan. Oke. Memang kita sudah lakukan, tapi apa sih jeluntrungnya? Apa sih dasarnya? Jadi mudik tidak masuk agenda Idul Fitri. Idul Fitri Bapak Ibu tadi, ya, sebelum berangkat mandi, betul, pakai pakaian baru yang bagus, pakai wangi-wangian, keluar ke lapangan sholat, dengar khutbah sholat Id, selesai, selesai. Dah, itulah Idul Fitri. Itu saja. Ya, hanya itu saja. Takbiran, mandi besar, ke lapangan ke masjid sholat, dengan khutbah sholat Id, selesai. Salam-salaman tidak ada. Halo, tidak ada tuntunan langsung. Bodoh itu salam-salaman, sungkem tidak ada. Ini biar dong Bapak Ibu ya. Itulah adat kita, budaya kita. Ya. Kalau terakhir boleh nggak usah budaya? Boleh. Tapi jangan campur aduk. Soalnya itu tuntunan agama Pak. Enggak, harus dibedakan ya. Sedangkan mudik Pak Bu itu silaturahim, itu kapan saja boleh. Syawalan boleh, apitan boleh, apalagi Dzulhijjah boleh, kapanpun boleh. Karena itu silaturahim. Ya. Persoalannya Bapak Ibu sudah kadung diselesaikan oleh pemerintah. Libur bersama, libur bersama. Kayak kata depan Pak, nggak ada libur bersama, cukup sehari tok mudik, sama sehari tok sholat. Ya nggak sah, ya sah nggak masalah. Kenapa? Bukan tuntunan agama. Iya Bapak Ibu, itulah tadi Syawalan
Jadi nggak ada mudik. Nah kalau gitu, kalau ada anak-anak, halo, ada apa? Anak-anak nggak bisa mudik, jangan salah-salahkan. Bocah kok, ora toto, ora wong tua, ora mudik. Halo Pak, ya tak? Jangan salah. Bahkan mungkin yang pas lebaran, pas tugas Pak Dan, ya ora salah. Gede. Gitu. Tiket. Ya, kenapa itu bukan tuntunan agama Bapak Ibu ya? Nah, jadi mudik tidak ada. Kemudian Bapak Ibu, apa yang ada tuntunannya harus berlanjut. Memang dari lebaran ada tuntunan, ada sunnah, yaitu tahniah dan doa. Sama, halo. Di hari lebaran ada tahniah dan doa. Apa itu tahniah Bapak Ibu? Ucapan selamat itu ada. Ucapan selamat itu ada. Memang nggak harus mudik, nggak harus mudik. Bisa pakai video call, pakai SMS, pakai WA, pakai surat. Dulu Pak kita lebaran, Surat. atau lebaran, Kartu lebaran. atau dulu Pak. Nyampainya seminggu. Sekarang grup WA, SMS, bahkan video call. Itu yang ada. Apa itu tahniah? Ucapan selamat. Ucapan selamat. Terus apa redaksinya? Juga tidak ada tuntunan khususnya. Tidak ada redaksi yang khusus. Nah, Tawang Jawa, apa Pak? Ucapan selamat. Sugeng Riyadi. Gitu. Orang Indonesia selamat berlebaran. Rodo Arab minal aidin wal, sebabnya yang dihafal Pak. Wong Arab banget Pak. Aidun Mubarak. Itu Pak Mekah. Kan Arab banget. Rodo Arab minal aidin wal, izin itu kita Rodo Arab. Arab banget Aidun Mubarak. Itu ucapan selamat. Idul Mubarak, hari raya yang berkah. Itu maknanya Pak ya. Kenapa tidak ada tuntunannya, yang tagnya tidak ada? Sehingga suka-suka kita, tergantung adat kita. Selamat berlebaran, Idul Mubarak, Aidin wal faizin, itu semuanya lah ucapan tahniah. Tahniah. Sehingga Bapak Ibu, kita apakah ketemu langsung lewat surat dulu atau WA, itu yang kita ucapkan Aidul Mubarak, Aidin wal faizin, Sugeng Riyadi, selamat berlebaran. Yang pertama. Yang kedua adalah doa. Nah Bapak, doa. Apa doanya Bapak Ibu? Juga tidak ada tag yang khusus. Ya, orang Arab Bapak Ibu, Arab asli sana, doanya tukup bilallahu minna wa minkum. Nah, bahasa saya balik Pak. Tukup bila. Oke. Pakai bentuk kata pasif. Kita taqabbalallahu minna wa minkum. Beda dua hal. Kalau taqabbala itu aktif, harus ada objeknya. Tuqabbila pasif. Masing-masing doa sama artinya. Semoga amal kita diterima. Bapak ya. Poinnya adalah doa agar semua ibadahnya diterima. Ada yang singkat padat, ada yang panjang banget, tergantung karena tidak ada tagnya. Tidak ada apa? Tag khususnya. Yang agak Arab Bapak Ibu, taqabbalallahu minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa lempoknya wa apornya wa Masya Allah katut kabeh ampaunya Masya Allah Bapak.
Hah? Singkat padat, taqabbalallahu minna wa minkum, sudah masuk semuanya. Jadi nggak dikhususkan. Yang dikhususkan ya boleh saja. Ya boleh saja. Jadi Bapak Ibu, itulah sawalan, tahniah dan doa. Ucapan selamat dan doa. Ustaz, kalau maaf-maafan gimana? Tidak ada tuntunannya juga. Hanya di hari Lebaran. Tidak ada tuntunan bodoh minta maaf, tidak ada. Yang ada minta maaf kapan saja. Lebih-lebih kalau merasa ada yang salah. Nggak harus nunggu bodoh, nggak harus nunggu Lebaran. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai nanti salah kaprah. Mau nggak bisa maksud nunggu bodoh. Nah, keburu mati. Halo. Sehingga minta maaf tidak harus menunggu Lebaran. Kapan saja. Memang harus minta maaf. Man indahu madlamatun, kata ini hadis sahih. Yang punya kezaliman, artinya kesalahan, fal yuhallilhu liyaum, fal yuhallilhu liyaum, maka halalkanlah hari ini juga. Jadi Bapak Ibu, hal itu dikata asal fal yuhallilhu, halala yuhallu tahlilan. Yang punya kesalahan maka halalkan juga hari ini. Itu artinya sahih. Berarti hal halal tidak harus nunggu bodoh. Bahkan yang bodoh itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Mila Bapak Ibu